Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita bisa belajar bersama di Masjid Al-Hikmah, Gresik, Jawa Timur. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah, dan ilmu yang kita bahas adalah ilmu yang membekas, yang bisa menghasilkan amal dalam kehidupan nyata. Tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada Takmir Masjid Al-Hikmah yang telah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk belajar. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing mereka untuk menjadikan masjid ini sebagai tempat yang bermanfaat bagi umat, terutama adalah kegiatan belajar mengajar, karena di antara fungsi yang sangat ditekankan adalah masjid itu sebagai pusat pendidikan kaum muslimin. Nabi SAW menyebutkan, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhah. Dan rumah beliau berada di mana, Pak? Di sebelah. Kalau arah kiblat Masjid Nabawi itu ke arah mana mata anginnya? Arah kiblatnya Masjid Nabawi, utara atau selatan? Madinah itu berada di utara Mekah. Maka arah kiblat Masjid Nabawi adalah menghadap ke arah selatan. Sehingga Nabi SAW dan para sahabat ketika sholat, beliau menghadap ke arah selatan. Rumah Aisyah radhiyallahu anha itu berada di mana? Timur. Sehingga berada di posisi sebelah kiri. Sedangkan mimbar Nabi SAW berada di posisi sebelah kanan. Dan beliau mengatakan, baina hijri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah. Sehingga batas kanan, batas kiri ke belakang di zaman beliau sebut sebagai raudhah. Luas raudhah ketika itu kurang lebih 390 sekian meter. Sedangkan Masjid Nabawi pasca peristiwa Khaybar kurang lebih 1000 meter. Sehingga raudhah sekitar sepertiganya di bagian depan. Nabi SAW menyebut tempat itu sebagai raudhah. Ini semakna dengan sabda beliau SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, mendekatlah. Maka beliau ditanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hilaqudz dzikri. Halaqah yang di situ disebut zikrullah. Dan makna zikrullah itu ada dua. Di situ zikrullah bentuknya frase, Pak. Dari kata zikrun dan kata Allah. Kalau dalam bahasa Arab disebut jumlah idhofah, terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Ada kata zikrun dan kata Allah. Kata Allah sebagai mudhaf ilaih atau sebagai frase yang kedua. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita mengenal frase itu ada DM, ada MD. Dalam bahasa Arab juga seperti itu. Kata zikrullah, kata Allah di situ bisa bermakna objek. Sehingga zikrullah jika kata Allah dimaknai sebagai objek, artinya adalah berzikir dengan menyebut nama Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Maka Bapak Ibu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan kalimat thayyibah yang lainnya, berarti Anda sedang melakukan zikrullah.
Maka majlis zikrullah dengan makna yang pertama ini adalah majlis di mana kaum muslimin di situ banyak mengagungkan nama Allah, menyebut nama Allah dalam kalimat thayyibah. Seperti majlis yang kita laksanakan selesai salat Bapak Ibu tidak langsung bubar, tapi zikir terlebih dahulu. Berarti majlis itu adalah majlis zikrullah, karena di tempat itu kita mengagungkan nama Allah. Makna yang kedua dari kata zikrullah, kata Allah di situ sebagai subjek, sehingga artinya adalah zikrun minallah, peringatan yang diturunkan oleh Allah. Maka majlis zikrullah dengan makna yang kedua adalah majlis yang di situ membahas peringatan Allah, baik yang bentuknya peringatan Al-Quran maupun sabda Nabi SAW yang di sana membahas masalah halal haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut Jumatan itu dengan zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au, kalimatnya gimana? Fas'au ila zikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila kau dipanggil di hari Jumat, yaitu sudah terdengar suara azan, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Maksud zikrullah dalam ayat ini apa? Jumatan. Segeralah menuju Jumatan. Jumatan disebut zikrullah, padahal Bapak Ibu bisa lihat ya, isi dari Jumatan apa Pak? Tahlilan atau yasinan? Kegiatan yang dilakukan dalam Jumatan apa? Seorang khatib berkhutbah. Makmumnya ngapain? Dengerin. Sehingga di situ disebutkan peringatan dari Allah dalam khutbah yang disampaikan oleh khatib. Majelis ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan majelis zikrullah. Meskipun kegiatannya bukan kegiatan membaca kalimat thayyibah bareng-bareng atau salawatan bareng-bareng, tidak, tapi kegiatannya adalah seorang khatib, dia menyampaikan khutbah, kemudian yang lain mendengarkan. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebut bahwa Riyadul Jannah adalah halaqah zikir, karena dalam halaqah itu disebutkan halal dan haram, disebutkan peringatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sehingga Atha bin Abi Rabah ketika menafsirkan majlis zikir adalah majlisun yuzkaru fihil halal wal haram, majlis yang di sana disebutkan tentang masalah halal haram. Dan kita selalu membutuhkan majlis semacam ini karena masih banyak sekali ilmu agama yang tidak kita ketahui. Sehingga dari 100% sabda Nabi SAW, dari 100% Al-Quran plus tafsirnya, kalau misalnya Bapak Ibu ditanya, saya punya berapa? Kira-kira bisa berani jawab 30%? Nggak berani kita. Kita tidak tahu. Yang jelas kita sadar, ilmu yang kita miliki dari agama ini sangat kecil. Sehingga kita butuh untuk selalu belajar melengkapi ketidaktahuan yang masih banyak, yang itu menjadi PR kita bersama. Makanya kita memilih majelis yang di sini membahas tentang masalah halal haram, membahas tentang masalah tafsir dari Al-Quran, atau penjelasan sabda Nabi SAW, atau penjelasan tentang amal tertentu. Semoga dengan itu mengurangi tingkat ketidaktahuan yang dimana kita dilahirkan dalam kondisi itu. Karena siapapun manusia dilahirkan dalam kondisi tidak tahu apapun. Karena itu fungsi utama masjid salah satunya selain untuk salat, untuk zikrullah, diantaranya adalah untuk pusat pendidikan Islam. Sehingga Nabi SAW menyebut di dekat mimbar beliau sebagai raudhah, agar memotivasi para jamaah, mendekatlah ke depan. Di bagian depan ini Nabi SAW sering menyampaikan tausiah, dan suara beliau karena tidak pakai pengeras, suara beliau karena tidak menggunakan pengeras, jangkauannya tidak sejauh sebagaimana mereka yang menggunakan pengeras. Itu yang menjadi motivasi, sehingga beliau sebut antara rumahku dan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah. Baik, selanjutnya di kesempatan kali ini, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh panitia dalam pengumuman, kita akan membahas tentang umur yang kedua. Sebelum kita berbicara tentang umur yang kedua, kita akan membaca firman Allah Ta'ala di surat
Yasin ayat yang ke-12. Di mana dalam surat Yasin ayat yang ke-12 Allah menyebutkan bagaimana cara Allah mencatat amal hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami akan menghidupkan makhluk yang telah mati. Sehingga ujung dari kondisi manusia adalah kehidupan tanpa kematian. Kehidupan kapan itu jamaah? Kehidupan di akhirat. Sebab hamba ini mengalami kehidupan berapa kali, kematian berapa kali? Kehidupan berapa kali? 2 kali. Kalau kematian sekali atau 2 kali? Kematian 2 kali. Al-Quran menyebutkan kematian itu 2 kali dan kehidupan 2 kali. Dalam kalimat yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, Amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Allah, engkau ya Allah mematikan kami 2 kali dan engkau yang menghidupkan kami 2 kali. Jadi kita ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati yang pertama kapan? Ketika kita tidak ada, itu disebut mati. Mati yang kedua adalah kematian yang didahului oleh kehidupan di muka bumi. Kita awalnya mati, kemudian kita hidup, lalu kita mati lagi, kemudian hidup untuk selamanya. Sehingga ujung dari kondisi hamba adalah kehidupan. Bagian ini tidak diimani oleh orang musyrikin. Sehingga orang musyrik tidak mau mengakui kalau makhluk yang sudah mati akan dibangkitkan kembali. Mereka sampai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tulang. Lalu ditaruh di hadapan beliau, "Mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang akan menghidupkan tulang ini kalau dia sudah jadi tanah? Dalam logika orang musyrik mustahil. Masa bisa? Orang sudah jadi tanah, sudah hancur lebur, kemudian bisa utuh kembali seperti sedia kala. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih jawaban, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sehingga mudah bagi Allah, sebagaimana kalian bisa tercipta yang dulunya tanpa ada awalan, maka Allah mampu untuk kemudian menciptakan kalian kembali dan sebelumnya kalian sudah terjadi. Makanya orang kalau tidak percaya pada akhirat, Pak, hidupnya gak karuan. Tidak ngerti aturan, tidak ngerti tentang bagaimana dia harus menjalani konsekuensi kehidupan. Yang dolim makin dolim, yang jahat makin jahat, karena dia merasa bahwasanya setelah ini tidak akan ada konsekuensi apapun. Dan itulah yang terjadi pada orang musyrikin. Sehingga mereka berkali-kali mendebat kepada Nabi SAW sampai mereka itu bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya, Allah enggak bakalan menghidupkan makhluk yang sudah mati. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah kasih penekanan tentang masalah akan adanya hari kiamat, karena itu bagian dari titik sengketa antara Rasulullah SAW dengan musuh-musuh beliau. Ada 3 titik sengketa yang disimpulkan oleh para ulama. Pertama tentang masalah an-nusyur, keberadaan hari kebangkitan. Yang kedua tentang status ketuhanan yang esa. Mereka enggak mau mengakui. Sampai mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu mau membawa risalah dengan menjadikan Tuhan cuma satu? Ini ajaran yang sangat mengherankan. Tuhan kok satu? Seharusnya banyak. Menurut orang kafir. Yang ketiga, dalam masalah status beliau sebagai nabi. Sehingga pada saat perjanjian Hudaybiyah, di situ tertulis min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Kemudian baru disebutkan poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Orang musyrikin yang menjadi utusannya, Suhail,
kemudian menolak. Dan dia mengatakan, kalau kami mengakui engkau adalah utusan Allah, buat apa kami memusuhi kamu? Hapus. Sehingga status Muhammad Rasulullah itu suruh hapus. Maka diganti dengan min Muhammad bin Abdillah, karena mereka tidak mau mengakui status beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga dalam posisi ketika mereka tidak mengakui adanya hari kebangkitan, hidup mereka Masya Allah rusak, tatanan sosial rusak, tatanan ekonomi rusak, riba menjalar di mana-mana, sehingga orang dalam melakukan praktek riba saking nggak bisa bayar riba sampai dia jual diri sehingga jadi budak. Maka salah satu di antara sebab orang jadi budak di masa itu adalah karena dia nggak bisa bayar utang. Makin banyak, akhirnya ya sudah, kamu utangmu dibayar pakai dirimu, sehingga dia berstatus sebagai budak untuk melunasi beban utangnya. Sampai kemudian kalau ada orang yang memerdekakan dia baru selamat dari itu, status perbudakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta." Sesungguhnya kami menghidupkan makhluk yang mati untuk kehidupan selamanya. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, tidak hanya itu, termasuk juga asar mereka, pengaruh dari apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga ayat ini menegaskan yang dicatat oleh Allah itu dua. Pertama apa? Amal. Yang kedua, pengaruh dari amal. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami catat di imam yang jelas. Yang dimaksud dengan imam yang jelas adalah Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala sebut Lauhul Mahfuz dengan kitab imam, karena dia menjadi rujukan seluruh kejadian di alam ini, sebab dialah kitab yang merangkum semua kejadian takdir dari mulai tertulis sampai kiamat. Baik. Selanjutnya jamaah dibilangkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan wa atharahum, dan dampak dari amal yang dikerjakan oleh hamba yang juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan adanya dua pendapat ulama tentang tafsir wa atharahum. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dua pendapat ulama tentang tafsir wa atharahum dan pengaruh dari amal hamba. Tafsir yang pertama, kata beliau, yang dimaksud Allah mencatat amal dan pengaruhnya, maksud pengaruh di sini adalah jejak langkah dari amal. Maka seorang hamba ketika dia melakukan amal soleh, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti bapak ibu misalnya dari rumah ke masjid ini untuk sholat asar plus hadir kajian, Anda akan melakukan perpindahan. Dalam perpindahan itu meninggalkan jejak, meskipun tidak kelihatan, meskipun bisa jadi jejaknya tidak kelihatan. Ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti itu jadi bukti dari amal yang dikerjakan oleh hamba. Dan pendapat ini merupakan pendapat Mujahid dan Qatadah bin Di'amah. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas, kalau Qatadah ahli tafsir di kalangan tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Naji. Di antara dalil pendapat ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu kampung yang tinggalnya cukup jauh dari Masjid Nabawi. Kampung ini dihuni oleh Bani Salimah. Mereka ingin berpindah membuat perkampungan baru di dekat Masjid Nabawi, karena mereka merasa kalau sholat ke Masjid Nabawi harus jalan jauh, sementara mereka ingin selalu diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang istimewa kalau diimami oleh Nabi itu apa, Pak? Beliau yang berdoa. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah pasti membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Lalu makmumnya yang mengaminkan. Dalam jumlah yang banyak sahabat-sahabat orang-orang soleh di belakangnya.
Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Utsman dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Sehingga dalam posisi ketika yang berdoa adalah seorang nabi, sementara makmumnya yang mengaminkan, dan itu terjadi di Masjid Nabawi, di Raudhah, kira-kira peluang dikabulkannya besar atau kecil? Besar. Makanya para sahabat meskipun jauh, mereka punya semangat untuk hadir di Masjid Nabawi dalam rangka melaksanakan sholat bareng Nabi SAW, termasuk Bani Salimah. Sampai akhirnya mereka punya keinginan untuk pindah kampung, bedol desa, kemudian membuat perkampungan yang baru ya. Meskipun dulu tidak ada developernya. Beda kalau sekarang ya, mungkin langsung lapor ke developer. Nabi SAW ketika mendapatkan informasi semacam ini, beliau memotivasi Bani Salimah agar tetap bertahan. Kemudian beliau SAW mengatakan, ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharakum. Wahai Bani Salimah, jauhnya kampung kalian akan mencatat sebanyak langkah yang kalian lakukan ketika menuju masjid. Diyarakum tuktabu atharakum, perjalanan dari rumah kalian sampai ke masjid merupakan jejak-jejak yang akan dicatat sebagai bukti dari amal kalian. Sehingga athar di sini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Karena itulah jamaah, semakin jauh effort yang dikeluarkan oleh seseorang ketika dia berangkat menuju masjid, berangkat menuju amal saleh, maka nilai dari pahalanya akan semakin besar. Ada satu pertimbangan yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ketika beliau ditanya tentang orang yang berangkat dari luar kota Mekah, bahkan luar Saudi, kemudian dia punya kegiatan di kota Jeddah. Beliau ditanya, mana yang lebih baik? Saya pengen berkegiatan dulu di kota Jeddah, baru selesai kegiatan saya umroh, kemudian saya pulang. Mana yang lebih baik, umroh dulu atau kegiatan dulu? Kemudian beliau ngasih pertimbangan seperti ini. Anda berangkat dari luar negeri, misalnya dari Eropa atau dari daerah timur, negara India atau yang lainnya. Kalau Anda berangkat dari rumah, kemudian tujuan Anda umroh dulu, catatan pahala itu sejak Anda dari rumah. Catatan pahala sejak Anda dari rumah. Tapi kalau Anda berangkat dari rumah lalu ke Jeddah untuk berkegiatan dulu, entah bisnis, entah ada pertemuan atau apapun, sudah selesai kegiatan baru Anda berangkat umroh, maka catatan Anda terhitung dari sejak Jeddah. Nah, ini jadi solusi kalau misalnya ada travel yang menawarkan itinerary, Pak, pesawat kita landing di Jeddah. Memang yang nyaman itu ke Madinah dulu, ya. Kemudian nanti dari Madinah ngambil mikot di Dzul Hulaifah, setelah sekian hari di Madinah ngambil mikot Dzul Hulaifah, terus baru berangkat umroh. Itu yang paling nyaman. Sebab orang di pesawat nggak perlu pakai kain ihram, sehingga dia bisa pakai pakaian biasa, pakai seragam dan seterusnya, tidak repot. Makanya rata-rata pengen langsung landing Madinah atau landing Jeddah, itu pun ke Madinah dulu. Andaikan itinerary Anda Indonesia, Jeddah, langsung umroh, kemudian selesai umroh tinggal di Mekah sekian hari terus ke Madinah, habis itu pulang ya, maka perhitungan pahalanya sejak dari Indonesia. Karena Anda berangkat niat utama ketika itu, dan yang dilakukan di awal mulanya adalah umroh. Diyarakum tuktabu atharukum. Sehingga jarak yang ditempuh oleh seseorang ketika dia melakukan kegiatan ibadah, semakin jauh, semakin panjang nilai pahala yang akan dia dapatkan. Cuman kan biasanya pertimbangan travel, tapi repot kalau kayak gitu. Biasanya jamaah kalau disuruh pakai kain ihram di pesawat itu repot ya.
kemudian dia bingung nanti naruh tasnya ada di mana dan seterusnya. Beda kalau kemudian di Madinah dulu, terus nanti naik kereta cukup 2 jam sudah sampai Mekah, bisa langsung tawaf, habis itu tidur subuh bablas. Karena selesai umrohnya kadang jam 12, bahkan kadang jam 2. Tayyib. Ini kalau memang kita mempertimbangkan kondisi nyaman, seperti itu itinerary-nya. Tapi kalau Anda mempertimbangkan nilai pahala, makin jauh perjalanan yang Anda tempuh untuk sebuah tujuan ibadah, nilainya makin besar. Baik, ini makna yang pertama. Jadi makna yang pertama tadi apa? Jejak langkah kaki yang ditempuh oleh seorang muslim ketika dia menuju tempat ibadah, ketika dia menuju ketaatan, dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai athar, yang merupakan bukti ketaatan dia. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan wa atharahum, Allah akan mencatat athar dari amal. Makna athar di sini adalah pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Dan pengaruh itu bisa jadi di luar dari kondisi fisik amal kita. Artinya tidak mempertimbangkan jejak, tidak ada kaitannya dengan langkah kaki, tapi pengaruh lebih umum maknanya. Semua hal baik yang muncul disebabkan amal baik yang kita lakukan, itulah pengaruh baik dari amal kita. Dan itu menjadi tambahan catatan pahala bagi orang yang melakukannya. Dan makna yang kedua ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa umila biha ba'da kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un." Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam, fa umila biha ba'da, kemudian sunnah itu diikuti oleh orang lain. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, artinya begini, terkadang ada satu amalan soleh yang hilang, terkubur di masyarakat karena tidak pernah dipelajari dan tidak ada satupun masyarakat yang mengenal. Contoh misalnya, di satu masjid ini misalnya tidak ada orang yang mengenal cara duduk iqa. Dipahami Pak cara duduk iqa? Bisa dicontohkan Pak coba. Cara duduk iqa. Baik. 2 kaki ditegakkan, kemudian duduk di mana? Di atas tumit. 2 kaki ditegakkan, kemudian duduk di atas tumit. Model duduk seperti ini mungkin masyarakat kita kan jarang mengenalnya Pak ya. Sehingga ketika ada orang yang melakukan seperti itu rasanya aneh. Maka di sebuah masjid ada satu ikhwah misalnya, dia praktek duduk seperti ini. Dilihat oleh jamaah yang lain, kok aneh, ini kok duduk baru ya. Kamu ormasnya apa Mas? Apa ada duduk ormas tertentu? Yang ngajarin kamu kayak gini siapa? Kemudian dia bacakan hadisnya. Dia jelaskan yang sesuai sunnah Nabi SAW terkadang waktu duduk di antara 2 sujud, kadang beliau duduk iftirash dan kadang beliau duduk iqa. Tapi kita nggak pernah Mas melakukan seperti itu. Kita nggak mengenal seperti ini. Apakah tidak mengenal berarti tidak ada? Tidak ada, berarti tidak pernah diajarkan. Ini buktinya ada dalilnya. Cuman masyarakat sini barangkali belum pernah mempelajarinya sehingga mereka tidak kenal. Di tengah masyarakat ketika itu sama sekali tidak pernah disinggung, hilang sunnah itu. Akhirnya karena hilang, orang yang mempraktekkan dianggap aneh. Sehingga ketika ada orang yang melakukannya, dia hakikatnya sedang menghidupkan sunnah. Awalnya dia yang melakukannya, kemudian satu demi satu masyarakat mengenal, oh kayak gini tah sunnah Nabi SAW. Lalu ditiru. Ketika mereka meniru, orang yang pertama kali melakukannya mendapatkan pahala sejumlah orang lain yang menirunya. Masya Allah. Sehingga dalam kondisi dia tidak beramal, tapi dia tetap mendapatkan aliran pahala.
bagi mereka yang bisa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yang terkubur di masyarakat karena tidak pernah disinggung dan tidak pernah disebut. Makanya kalau Anda berada di sebuah masjid, kira-kira di masjid ini ada sunnah apa yang kira-kira ditinggalkan oleh masyarakat? Coba Anda bangkitkan. 1-2 orang yang ikut, jika kemudian itu lestari, maka Bapak Ibu akan terus mendapatkan aliran pahala sepanjang orang yang mengikutinya itu masih melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan." Barang siapa yang mengajarkan satu sunnah kepada masyarakat, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Maka dia akan dapat pahala seperti pahala setiap orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, sama sekali tanpa mengurangi pahala orang yang diikuti. Sehingga dia terus mendapatkan aliran pahala sejumlah orang yang mengikuti ajakan dia dalam kebaikan. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an ditegaskan beliau diberi oleh Allah pahala yang tidak pernah putus. Apa dalilnya kalau beliau punya pahala yang enggak pernah putus? Allah berfirman di surat Al-Qalam, "Wa innalaka la ajran ghaira mamnun." Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang ghaira mamnun, yang tidak pernah putus. Kenapa beliau punya pahala yang tidak pernah putus? Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan, wa dzalika lima aslafahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal a'malis salihah. Karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan amal soleh, sehingga seluruh umatnya ketika melakukan amal soleh, maka hakikatnya mengikuti siapa? Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan aliran pahala. Maka setiap orang yang salat, setiap orang yang baca Quran, setiap orang yang zikir, ibadah apapun yang dilakukan oleh hamba, termasuk ketaatan apapun dalam agama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya. Berangkat dari sinilah sebagian ulama memberikan kritikan untuk praktek orang yang menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan menghadiahkan Fatihah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak perlu. Karena siapapun yang baca Al-Fatihah otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut dapat pahalanya. Salah satu yang mengkritik hal ini adalah Imaduddin Ibnul Attar, muridnya An-Nawawi. Muridnya An-Nawawi rahimahullah. Imaduddin Ibnul Attar pernah mendapatkan pertanyaan, "Hal tajuzu qiraatul Qur'an wa ihda'u thawab ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa hal fihi atharun?" Boleh enggak orang itu membaca Quran lalu dia menghadiahkan bacaan Quran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada dalil dalam masalah ini? Lalu jawaban yang disampaikan oleh Ibnul Attar, beliau mengatakan, "Amma qiraatul Qur'anil aziz famin afdalil qurubat." Membaca Quran itu amal soleh yang tinggi derajatnya. Wa amma ihda'uhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bihi. Adapun menghadiahkan bacaan Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dinukil satupun dalil dari orang yang sahih riwayatnya. Bal yambagi ayyumna minhu, bahkan seharusnya ini dilarang. Lima fihi minat tahajjum alaihi fima lam ya'dzan fihi. Karena bisa jadi muncul tuduhan bahwasanya orang ini telah melakukan amalan yang tidak diizinkan dalam syariat. Ma'anna thawabat tilawah. Kemudian beliau menegaskan, di samping itu yang namanya thawabut tilawah, pahala membaca,
hasilun lahu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Sudah beliau dapatkan karena beliau yang pertama kali ngajarin. Sehingga nggak perlu orang itu menghadiahkan. Otomatis jenengan ketika melakukan sholat, melakukan amal sholat apapun, termasuk baca Fatihah atau baca surat yang lain, Nabi SAW turut mendapatkan pahalanya. Karena beliau yang pertama kali mengajarinya. Wa jami'u a'mali ummatihi fi mizanihi, dan seluruh amal soleh yang dilakukan oleh umat beliau fi mizanihi, itu Nabi SAW mendapatkan limpahan dalam timbangan amal beliau SAW. Ya. Sehingga ketika ada orang yang hampir setiap ada hajatan, ya, ila hadratil Mustafa al-Baqarah, kelamaan, ya. Kita hadiahkan kepada Nabi SAW baca surat Al-Baqarah, 2,5 jam baru selesai itu. Mereka kemudian pilih ila hadratul Mustafa Al-Fatihah. Pada hakikatnya ini nggak perlu. Kalau mau baca Fatihah silahkan. Bisa dijadikan sebagai tawassul dalam doa, karena tawassul boleh menggunakan amal soleh, termasuk bacaan Al-Quran, termasuk juga bacaan Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Namun ketika menghadiahkan kepada Nabi SAW, Ibnul Attar sebagai salah satu muridnya An-Nawawi, beliau mengatakan bal yambaghi ayyumna, selayaknya seperti ini dilarang. Artinya berikan edukasi kepada masyarakat. Praktek ini sudah ada di zaman beliau, ya. Praktek seperti ini sudah ada di zaman beliau. Berikan edukasi kepada masyarakat. Seharusnya nggak perlu dilakukan. Itu artinya praktek seperti ini bukan prakteknya ulama. Makanya informasi ini sampai kepada mereka para ulama melalui pertanyaan. Andaikan itu praktek ulama, berarti itu sudah hal yang biasa dilakukan oleh mereka. Tapi Ibnul Attar mendengar ini dari pertanyaan. Orang-orang awam seperti itu seharusnya dilarang. Gak boleh demikian, karena Rasulullah SAW otomatis turut mendapatkan pahala, sebab beliaulah orang yang pertama kali ngajarin. Kadang-kadang orang yang beralasan, jadi begini Pak, jadi Nabi SAW itu kan ibarat tandon, ya, ibarat tandon, sehingga kita menghadiahkan pahala amal A, amal B kepada beliau, agar nanti tandon ini luber. Nah, kalau tandon ini luber, dia akan keluar airnya mengenai siapa? Orang yang berada di bawahnya. Jadi kita akan turut mendapatkan hasil dari amal itu. Baik, kalaupun ilustrasi ini benar, yang berada di bawah beliau itu terus siapa? Jika jawabannya adalah ya seluruh umatnya, berarti antara yang menghadiahkan dan yang tidak menghadiahkan semuanya kena. Kalau jawabannya seluruh umatnya. Tapi kalau jawabannya yang baca, hanya yang baca yang dapat. Kalau jawabannya hanya yang baca yang dapat, maka baik dihadiahkan maupun tidak dihadiahkan, otomatis dia juga dapat. Ini kalau ilustrasi ini benar. Meskipun ilustrasi ini juga kita enggak 100% bisa menerima. Dari mana kok Anda punya ilustrasi seperti itu? Jika kemudian amal itu kita kirimkan untuk beliau, maka nanti akan luber. Barangkali tidak luber. Dari mana Anda tahu kalau itu luber? Karena ilustrasi ini sifatnya hanya bayangan yang dimiliki oleh seseorang bahwa seolah-olah amal itu luber. Baik. Sehingga jamaah, orang yang mengawali kegiatan ketaatan kepada Allah, amal soleh apapun, lalu diikuti oleh masyarakat generasi setelahnya, siapapun dia, maka orang seperti ini akan turut mendapatkan pahalanya sepanjang amal itu ditiru oleh orang lain. Hal yang sama juga terjadi ketika ada orang yang mengawali perbuatan maksiat, lalu maksiat itu ditiru oleh orang lain, maka sepanjang maksiat itu bertahan, maka orang ini akan mendapatkan kiriman dosa dari semua orang yang mengikutinya. Karena itulah makhluk yang membunuh pertama kali, membunuh saudaranya pertama kali, siapa itu? Qabil. Benar gak namanya Qabil? Katanya sih namanya Qabil. Ada riwayat dari Hasan Al-Basri,
bahwa dua putra Adam yang disebutkan dalam Al-Quran itu namanya Qabil. Allah hanya bercerita dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakan kepada mereka naba abnai Adam, kisah tentang dua putra Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika dua putra Adam ini melakukan kurban. Fatuqubbila min ahadihima, lalu diterima dari salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, tapi yang satu enggak diterima. Maka yang enggak diterima ini emosi, dia iri. Karena iri, maka dia mengatakan kepada saudaranya, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Qala, lalu dijawab oleh saudaranya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Dalam kejadian itu, di zaman Nabi Adam, orang ketika beramal, penerimaannya itu ditampakkan. Kalau sekarang kan tidak tahu ya kita ya. Sehingga nilai dari amal yang kita kerjakan, kita itu tidak tahu apakah diterima atau tidak. Bapak Ibu tadi melaksanakan sholat asar, sholat ya? Baik, bapak-bapak, diantara bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak yang merasa yakin sholat asarnya diterima, angkat tangan. Boleh pulang duluan. Ada? Ada nggak di antara bapak yang yakin sholat asarnya diterima? Tidak ada. Kenapa kita nggak bisa memberikan jawaban yakin? Karena kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Coba saya ganti pertanyaannya. Di antara jamaah yang sholat asarnya yakin sah, angkat tangan. Yang yakin sah. Nggak ada yang yakin. Berarti ragu, jangan-jangan tidak sah. Hah? Yakin sah? Yakin sah nggak mas? Yakin atau tidak? Sahnya? Hah? Yakin ya. Kalau anda nggak yakin, saya kok nggak yakin ya sah atau tidak? Ngulang sholatnya. Karena yakin itu kriteria sah itu kriteria zahir, sehingga orang bisa menilai apakah sholat saya ini sah atau tidak. Orang bisa menilai. Sebab dia merujuk kepada kriteria zahir. Sehingga anda yakin, saya yakin mas, saya itu wudu tadi. Bukan saya, kalau anda masih ragu, jangan-jangan saya tadi belum wudu ya. Jangan-jangan tadi saya belum cebok misalnya. Kalau anda masih ragu di posisi ini, jangan-jangan saya tadi belum wudu, jangan-jangan belum cebok, selesai buang air berarti masih ada najis, maka anda harus mengulangi sholat. Cebok dulu, kemudian ganti pakaian yang suci, wudu, ngulangi sholat. Karena dia masih ragu di posisi syarat. Dan ketika ragu di posisi syarat, berarti terhitung belum melakukannya. Dan kalau dia yakin syaratnya terpenuhi, saya yakin mas, di badan saya nggak ada najis, dan saya tadi sudah bersuci, kemudian saya sudah wudu, wudu saya sah, insya Allah, karena saya sudah memenuhi seluruh rukun wudu dan seterusnya. Saya yakin kiblat saya nggak salah. Ini mestinya kiblatnya meragukan nggak? Saya yakin kiblat saya benar. Saya yakin salat saya 4 rakaat. Sehingga semua yang kita kerjakan kita yakin. Anda bisa nilai centang-centang sah. Karena yang namanya sah itu mengikuti kriteria lahiriah, kriteria zahir. Beda dengan diterima. Sah nggak jaminan diterima. Bisa jadi ada amal yang sah tapi tidak diterima. Terus bedanya apa Pak antara diterima dan sah dari sisi konsekuensi? Kalau amal yang sah berarti menggugurkan kewajiban. Anda tidak perlu mengulang apabila amal yang Anda kerjakan sah. Sehingga haji yang sah maka tidak perlu diulang. Maka ada pertanyaan, Pak, kalau orang itu haji pakai duit haram atau dia haji tapi pakai talangan dengan cara ribawi, apakah kemudian hajinya sah? Kalau dia melaksanakan semua syarat, rukun, wajib dan tidak ada pembatal yang dia kerjakan, maka statusnya sah.
Dalam arti gugur kewajibannya. Cuman masalahnya apakah haji bapak ini mabrur atau mabur, tergantung banyak faktor. Sebab ini kita berbicara tentang apakah diterima atau tidak. Namun kalau sahnya dalam arti menggugurkan kewajiban sehingga Anda sudah dianggap telah melaksanakan rukun Islam yang kelima, maka itu nilainya nilai dohir. Masing-masing orang bisa menilai. Baik, kembali ke sini. Dalam masalah penerimaan kita tidak ada satupun yang tahu. Beda dengan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Orang beramal langsung ditunjukkan oleh Allah, amalmu diterima, amalmu tidak diterima. Kira-kira Pak, lebih menyenangkan yang mana? Langsung ditunjukkan atau dirahasiakan? Ya. Andaikan Anda disuruh milih, kamu pengen amalmu ditunjukkan hasilnya atau dirahasiakan hasilnya, kira-kira pilih yang mana Pak? Ditunjukkan? Hah? Biar semangat. Atau nanti malah putus asa? Wis sholat bolak-balik kok gak diteromong. Ya Allah, aku sudah sholat asar 5 kali ya Allah, tapi rano sing ditompo misalnya. Andaikan itu ditampakkan Pak, mungkin itu sangat memberatkan bagi kita. Karena konsekuensinya ketika siapa yang amalnya tidak diterima harus ngulang misalnya ya, mungkin akan banyak di antara kita yang gak sanggup untuk melakukannya. Min rahmatillahi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari rahmat Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah rahasiakan nilai amal. Sehingga mereka tidak diberitahu oleh Allah apakah amalnya itu diterima atau tidak. Agar orang itu tidak terbebani dengan beban harus mengulang amal. Yang penting dia yakin amalnya sah, tidak melakukan pembatal ketika beramal, memenuhi syarat, rukun dan wajibnya, maka dia sudah menggugurkan kewajiban. Selanjutnya dia beramal berikutnya, Itu adalah bagian dari rahmat Allah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dua putra Adam ini ketika mereka berkorban ditunjukkan oleh Allah. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang kedua tidak diterima. Maka yang tidak diterima dia iri. Dalam posisi dia iri, ngelunjak untuk melampiaskan dengki dan irinya sampai pada tingkatan pembunuhan. Makanya hasad itu bisa menjadi ummul zulmat, induk dari segala bentuk kezaliman, karena rata-rata kezaliman itu berangkat dari titik hasad. Sehingga disebabkan karena hasad orang bunuh, disebabkan karena hasad orang ngambil harta orang lain, disebabkan karena hasad aneka kezaliman terjadi kepada orang lain. Sebabnya hasad. Yang mengherankan begini, orang itu kalau hasad, pengennya adalah sasaran hasad itu binasa, rusak. Sehingga aneh sebenarnya, kalau orang misalnya kalah sukses dengan orang lain, itu kan normalnya gini, gimana saya bisa sukses seperti dia? Tapi itu tidak dilakukan. Hasad itu bukan dia bercita-cita bisa sukses seperti orang itu, tapi yang terjadi adalah ketika orang hasad, dia pengen merusak orang itu. Makanya ketika iblis hasad kepada Adam, dalam posisi ketika Adam diberi kelebihan oleh Allah berupa apa? Ilmu. Iblis kan ketika kemudian diminta oleh Allah, kamu sujud kepada Adam, disebabkan Adam lebih mulia dibandingkan kamu, dia nggak tanya sama Adam, Adam, ajari saya dong ilmu yang kau punya, biar saya punya ilmu seperti kamu. Kan tidak demikian ya. Tapi yang dilakukan apa? Saya akan sesatkan dia dan anak keturunannya. Sehingga proyeknya iblis itu gimana ngerusak Adam dan ngerusak anak keturunannya, karena hasad. Yahudi juga demikian. Yahudi itu hasad kepada siapa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Hasadan min indi anfusihim, karena dorongan hasad yang terbit dari diri mereka sehingga mereka tidak mau beriman. Saat mereka dalam posisi hasad seperti itu, bukan berupaya gimana saya bisa dapat kebenaran yang sudah disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang mereka lakukan gimana caranya agar umat Muhammad itu sesat.
walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha sampai kalian mengikuti agama mereka. Sehingga proyeknya itu bukan bagaimana mereka meniru, tapi yang dilakukan adalah bagaimana orang ini ikut sesat sebagaimana kita sesat. Makanya pada posisi ketika anak Adam ini amalnya tidak diterima, bukan dia nyari tahu gimana sih caranya biar amal bisa diterima. Tolong ajarin saya. Kalau orang seperti ini Pak, berarti dia nggak punya rasa hasad kepada orang yang lebih sukses. Sehingga ketika ada tetangga yang iri kepada tetangga yang lain, pada waktu posisi dia iri karena mungkin tetangganya lebih kaya, dalam hati orang ini gimana caranya agar orang yang kedua ini rusak hartanya. Itu yang dilakukan. Bukan gimana caranya agar bisa sukses, tapi bagaimana caranya agar orang ini rusak hartanya. La haula wala quwata illa billah. Itulah anomali orang hasad. Sehingga yang dia pikirkan adalah merusak semuanya, bukan meniru untuk jadi sukses sebagaimana orang yang menjadi sasaran hasadnya. Baik, kembali ke sini. Ketika anak Adam itu membunuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Setiap kali ada nyawa yang melayang disebabkan karena kezaliman, maka putra Adam yang pertama kali membunuh, dia mendapatkan tanggung jawab terhadap dosa darahnya. Dia mendapatkan tanggungan dosa pembunuhan itu. Li'annahu awwala man sannal qatla, li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dialah yang pertama kali ngajarin pembunuhan. Dan dalam posisi setelah dia membunuh, dia itu bingung gimana caranya menyelesaikan mayat saudaranya ini. Akhirnya mayat saudaranya itu dipopong. Dan ahli tafsir itu menyebutkan beberapa berita Israiliyat. Ada yang menyebutkan dia gendong mayat saudaranya selama setahun. Sampai akhirnya Allah ajari untuk menguburkan mayat dengan Allah utus apa Pak? Burung gagak. Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus gagak untuk menunjukkan kepada orang ini bagaimana cara menguburkan sawata akhi, bangkai dari saudaranya. Karena gagak ini membawa bangkai saudaranya. Sehingga kemudian gagak itu keduk-keduk lemah ya, dia gali-gali tanah lalu menguburkan bangkai saudaranya. Akhirnya orang ini mengatakan, ya wailana ajastu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kenapa saya tidak bisa meniru seperti gagak ini? Sehingga burung gagak sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ukuran gagak waktu itu berapa Pak? Wallahu alam, nggak diceritakan ya. Itu nggak penting. Anda kepo masalah ini juga nggak ada artinya. Baik. Yang jelas manusia punya pengalaman ngubur mayit itu melalui gagak. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan gagak. Kenapa kok gagak Pak? Tidak burung yang lain. Wallahu a'lam. Mungkin karena ini adalah sebagai bentuk hukuman. Allah tunjukkan yang ngarahin burung yang dianggap sebagai ya burung yang enggak laku, ya, burung yang kemudian kurang bernilai dan berharga seperti gagak. Tayyib. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa pelaku maksiat yang pertama kali kemudian dia diabadikan oleh makhluk-makhluk generasi setelahnya, oleh masyarakat generasi setelahnya, maka dia turut mendapatkan nilai dari dosa. Semakin banyak orang yang melakukan perbuatan dosa di situ, maka semakin besar nilai dosa yang akan dia dapatkan. Waliyadzubillah. Kadang saya berpikir aneh ya, tapi mungkin Anda bisa menilai ini pikiran aneh saja.
Ada banyak sekali produk-produk milik orang kafir yang mungkin sebagian orang membayangkan kenapa orang muslim gak punya semisal itu. Contohnya adalah produk mesin pencari Google misalnya ya, Google, kemudian medsos, Facebook dan seluruh medsos yang lain. Hampir semua produk seperti ini kan milik orang kafir. YouTube, kalau YouTube punya Google ya. Sehingga produk-produk ini milik orang kafir. Allah tidak memberikan satupun produk seperti itu dimiliki oleh muslim. Ada nggak medsos punya muslim? Yang punya muslim ada? Ada Pak? Apa namanya Pak? Yang terkenal tapi punya muslim. Muslim Tube itu ada nggak? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Ya. Rata-rata yang terkenal punyanya orang kafir. Mulai dari search engine, mesin pencari, kemudian apalagi misalnya tempat untuk naruh video, kemudian tempat untuk naruh audio. Spotify punya non muslim juga ya? Baik. Jadi properti digital itu rata-rata milik non muslim. Medsos milik non muslim, kemudian properti penampung digital rata-rata milik non muslim. Ada sebagian orang yang kadang bertanya, kenapa kita nggak punya seperti mereka? Mereka kan bisa punya seperti ini, punya medsos, punya mesin pencari dan seterusnya. Baik, saya ngasih jawaban kayak gini. Alhamdulillah kita layak bersyukur kepada Allah. Allah selamatkan kaum muslimin sehingga mereka tidak diberi karya seperti itu. Bayangin coba, ada muslim yang punya karya seperti itu. Andaikan Facebook atau medsos apapun punya muslim, atau mesin pencari itu punya muslim, kira-kira di tempat kayak gini Pak, antara yang bersih sama kotoran banyak mana? Banyak mana Pak? Banyak kotoran. Konten-konten kotor, konten-konten gak karuan, itu lebih dominan daripada konten yang bersih. Andai kan itu milik muslim, kasihan Pak itu Pak. Dia nanggung dosa bertumpuk-tumpuk dari semua kotoran yang masuk di dalamnya. Belum lagi ketika ada orang yang nonton kotoran-kotoran itu. Sehingga betapa besarnya dosa orang ini disebabkan karena dia menyediakan fasilitas sementara orang menikmatinya dalam rangka bermaksiat. Walhamdulillah Allah tidak kasihkan kepada muslim. Andaikan muslim itu punya, lalu dia batasi, yang boleh di sini yang menutup aurat, pakai jilbab, ya, yang konten syar'i tidak boleh ada joget-joget, rapayu Pak. Yakin itu rapayu Pak. Tutup dalam waktu cepat itu. Karena tidak mungkin Pak pengguna sedunia ini kemudian dibatasi seperti itu. Sekarang contohnya ya, mesin pencari yang sudah dibatasi itu kan youfit.com ya. Dan itu yang saat ini anggaplah sebagai program yang mewakili milik muslim yang membatasi konten-konten yang sudah terpilih. Dan dulu saya pernah bertugas sebagai admin yang menentukan ini lolos atau tidak. Karena kan daftar dulu. Misalnya ada web baru didaftarkan, masuk di email, kemudian saya cek kira-kira web ini bagus atau tidak, ada konten bermasalah atau tidak, baru kemudian admit bisa masuk, diverifikasi. Dan itu butuh waktu yang sangat lama. Itu pun kontennya masih sangat terbatas. Dan alhamdulillah diterima oleh teman-teman yang sudah belajar prinsip sunnah, sehingga mereka punya filter. Kalau saya mau nyari artikel, nyari di Google barangkali terlalu berat, akhirnya paling gampang adalah lewat mesin YouFit. Tapi itu sangat terbatas, jangkauannya sangat terbatas jika dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Google. Namun jamaah, barangkali ini anugerah yang diberikan oleh Allah. Dengan keterbatasan semacam ini, Allah selamatkan kaum muslimin dari potensi dosa tumpuan yang andaikan itu dimiliki oleh mereka, Masya Allah, nggak kebayang berapa dosanya Pak. Saking banyaknya kotoran yang ada di dalamnya. Baik, makanya jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali kita mulai berpikir,
Jangan sampai kita melakukan sebuah amalan yang ternyata itu memberikan inisiasi bagi orang lain untuk bertindak jahat, melakukan praktek maksiat. Karena siapapun yang mengalami seperti itu, dosanya akan terus mengalir sepanjang ada orang yang melakukannya. Kemudian kembali kepada masalah catatan yang tadi disampaikan oleh Ibnu Katsir berkaitan dengan Allah mencatat amal dan athar dari amal. Sepanjang athar itu memberikan pengaruh baik, maka amal seorang hamba akan menghasilkan pahala plus pengaruh baiknya. Dan pengaruh baik dari amal itu bertingkat. Ada di antara hamba Allah yang diberi oleh Allah karya yang usia karya itu jauh lebih panjang dibandingkan usia pemiliknya. Ada juga orang yang ketika dia mati karyanya langsung hilang. Dan ada orang yang sebelum orangnya mati karyanya sudah nggak ada. Sehingga manusia beragam. Ada orang yang sudah meninggal tapi karyanya masih bertahan. Saat karyanya masih bertahan, maka karya amal soleh ini akan terus mengalirkan pahala bagi pemiliknya, dan itulah hakikat dari umur yang kedua. Kita kalau mengaca terhadap kondisi para ulama, di sana ada banyak sekali imam-imam besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karya tulis yang umurnya panjang. Contohnya siapa, Pak? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Usia Imam Syafi'i itu kurang lebih 54 tahun. Beliau lahir di tahun 150 Hijriah dan wafat di tahun 204 Hijriah. Sehingga usianya berapa? 54 tahun. Kitab sampai sekarang masih dipakai sebagai referensi dalam mazhab Syafi'iyah. Berarti berapa lama, Pak, kitab itu? Kalau Bapak Ibu tarik dari usia wafatnya Imam Syafi'i, yaitu di tahun 204 Hijriah, berarti sampai sekarang sudah berapa tahun? 1240. Masya Allah, 12 abad. Yang nulis cuma 50 tahun umurnya, tapi karyanya sudah 1200 tahun. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Al-Bukhari rahimahullah, karyanya Sahih Bukhari. Dan beliau juga masih punya banyak karya yang lain, tapi yang terkenal Sahih Bukhari. Beliau meninggal di tahun 256 Hijriah. Di usia kalau tidak salah kurang lebih 64 atau 63 tahun. Namun karya beliau kalau kita hitung sejak wafat, kan pasti beliau nulisnya kan sebelum mati ya. Itu pun kalau kita hitung sejak tahun wafatnya beliau 256. Sekarang 1445. Berarti sudah 1200 tahun. Masya Allah. Penulisnya cuma 60 tahun, tapi karyanya 1200 tahun. Dan sepanjang karya itu dipakai sehingga Bapak Ibu menyebutkan sebuah hadis rawahul Bukhari, maka beliau dapat pahala. Sepanjang itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan aliran pahala kepada Imam Bukhari yang punya karya besar sehingga karya itu dibaca oleh masyarakat generasi setelahnya sepanjang 1200 tahun dan sampai kapan wallahu a'lam. Demikian pula yang terjadi pada ulama-ulama yang lain. Imam An-Nawawi punya Riyadhus Shalihin, Al-Hafidz Ibnu Hajar punya kitab apa yang terkenal? Karya Ibnu Hajar yang terkenal apa, Pak? Bulughul Maram. Punya kitab Bulughul Maram? Ya, kalau bisa punya ya. Ini kitab wajib di setiap rumah, nggak boleh nggak ada. Riyadhus Shalihin harus punya, Bulughul Maram harus punya, Sahih Bukhari harus punya ya. Karena kitab seperti ini setiap muslim di rumahnya harus ada. Bacanya kapan, Pak? Terserah masing-masing. Yang penting punya kitabnya dulu. Baik. Di posisi karya mereka yang demikian panjang, itulah umur yang kedua.
kira-kira kita kalau bersaing dengan mereka mustahil. Cuman kita tidak boleh putus asa. Mulailah untuk kemudian merancang apa yang bisa saya tinggalkan setelah saya mati. Kalaupun kita tidak bisa bersaing dari sisi keistimewaan ilmu yang mereka punya, barangkali di antara bapak ibu ada yang diberi oleh Allah kelebihan dari sisi harta, kelebihan dari sisi rizki, Anda bisa alihkan pada posisi sedekah jariyah, yang itu kata Nabi SAW tidak akan pernah putus meskipun orangnya sudah meninggal. Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Ketika manusia itu mati, maka amalnya terputus kecuali 3 amal. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Tafsir yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i, was-sadaqatul jariyatu hiyal waqfu. Sedekah jariyah itu adalah wakaf. Sebab hanya wakaf yang bisa selalu mengalir. Jariyah artinya selalu mengalir. Selain wakaf, contohnya sedekah makanan, sedekah air, Anda masukin di kotak infak masjid yang dipakai untuk operasional sehari-hari, ini sedekah yang bukan wakaf. Begitu selesai dipakai, habis, selesai. Berpahala, tapi nilainya lebih pendek umurnya. Sehingga bagian ini tidak bisa menjadi wakaf. Tapi kalau orang itu sedekah dalam bentuk sesuatu yang permanen, wakaf tanah, atau bangunan, atau apapun, untuk kegiatan yang sifatnya permanen, sepanjang itu dipakai, pahalanya akan terus mengalir. Makanya para sahabat Nabi SAW menjadi manusia yang paling semangat dalam wakaf, sampai dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali mereka pernah wakaf. Dan sudah saatnya kita mulai merancang umur yang kedua. Kira-kira apa yang bisa saya buat untuk mengabadikan amal ketika saya tinggal mati, sehingga pahalanya terus mengalir. Di saat itulah kita bisa mendapatkan hasil walaupun kita sudah tidak lagi beramal. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekarang jam 4:30. Ini mungkin sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan motivasi bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mikrofon. Baik, kita masih punya sisa waktu. Barangkali jamaah ada yang mau menyampaikan saran dan kritik, kami persilahkan. Silakan, Masya Allah. Ada mikrofon. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Kalau berbicara dengan keyakinan ya, dan kebenaran yang sudah disampaikan tadi ya, landasan kita beragama itu berarti bukan keyakinan ya, karena keyakinan itu bisa ditingkatkan, bisa diturunkan. Tapi yang sebagai landasan kita adalah kebenaran. Tapi kebenaran itu tidak bisa kita capai, Ustaz. Karena kebenaran itu hanya milik Allah, Ustaz. Sekundir, Ustaz. Terima kasih. Baik. Kebenaran itu hanya milik Allah. Kalimat ini salah atau benar? Kebenaran itu hanya milik Allah. Kalimat ini salah benar? Benar. Li'annahu wal haq. Salah satu di antara nama Allah adalah Al-Haq. Makanya bagian dari pujian Nabi SAW, Ilahal Haq. Beliau dialah Dzat Al-Haq, Tuhan yang hak. Dzalika bi annahu huwal haq.
wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Allah juga berfirman, dzalika bi annahu wal haq. Itu disebabkan karena dialah satu-satunya al-haq. Baik. Namun mengatakan bahwasanya kita tidak akan bisa menggapai kebenaran, ini keliru. Karena apa fungsinya wahyu jika bukan tujuannya untuk membimbing kepada kebenaran? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an yahdi ilal haqqi. Al-Qur'an itu menjadi petunjuk menuju kebenaran. Maka orang yang belajar Al-Qur'an dan dia bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an, berarti dia mendapatkan kebenaran itu. Dan tidak mungkin Allah menciptakan hambanya kemudian Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka tentang kebenaran. Karena kalau Allah tidak ngasih petunjuk, bagaimana mungkin hamba ini bisa mendapatkan surga yang dijanjikan olehnya? Berarti itu akan menjadi angan-angan kosong, karena tidak ada satupun hamba yang bisa menggapainya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyu kepada para hambanya, wahyu itu isinya adalah membimbing untuk menuju kebenaran. Sehingga siapa yang mau mempelajarinya, dia akan mendapatkan kebenaran dari wahyu tersebut. Manusia beraktivitas itu karena dorongan keyakinan, itu betul. Tapi tidak semua keyakinan sesuai kebenaran. Makanya kita perlu belajar tentang akidah, perlu belajar tentang tauhid, agar keyakinan kita mengarah kepada yang benar. Paham ya? Karena kalau orang itu tidak belajar akidah, tidak belajar tauhid, mereka mencari keyakinan dengan sumbernya, dia mencari sumber budaya. Akhirnya ada yang punya keyakinan macam-macam, itu kan sumbernya budaya. Dan itu beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga budaya itu turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain melalui gedok tular, katanya. Kamu kalau di Jawa Timur nggak boleh ngadain hajatan bulan Selo. Bulan Selo tahu Pak? Kapan bulan Selo ini Pak? Selo. Bukan Suro, Selo. Hah? Kesesel Allah. Saya dengar seperti ini waktu saya masih SMA. Jadi orang Jawa Timur itu punya keyakinan hajatan ulan Selo itu pantangan. Selo itu bulan Dzulqa'dah. Dan itu ada di Lamongan. Saya kira Gresik juga masuk kayaknya ya. Jadi mereka punya keyakinan dilarang mengadakan hajatan di bulan Selo karena bulan ini bulan kesesel Allah, sehingga kalau orang mengadakannya alamat sial. Jawa Tengah, DIY dan sekitarnya punya bulan yang berbeda. Namanya bulan Suro, Muharram. Sehingga pantangan ngadain hajatan di bulan Suro. Dulu masyarakat Arab punya bulan yang berbeda, yaitu bulan Syawal. Bulan Syawal pantangan ngadain hajatan. Terus mau budaya yang mana yang mau kita pakai? Budaya Arab, Jawa Tengah, atau Jawa Timur? Karena bulannya beda-beda. Yang repot asalnya Jawa Timur, tinggal di Jogja. Bingung itu. Hah? 1 tahun penuh Rento nggak boleh hajatan. Belum lagi misalnya keyakinan tentang geblak. Paham geblak Pak? Apa itu geblak? Hari kematian. Sehingga kalau dia keluarga besar, Selasa Kliwon geblake Mbah 1, Rebo Pahing geblake Mbah 2, Kemis Wage geblake Mbah 3. Arab hajatan, wah kangelan golek dino. Geblak dewi. Itu orang ketika dia tidak belajar tentang akidah, dia nyari akidah itu melalui budaya. Tapi pada saat orang itu belajar akidah melalui wahyu, dibimbing oleh dalil, akhirnya akidah yang dia yakini terarah. Makanya manusia itu melakukan aktivitas sampai di luar logika karena dorongan keyakinan, ideologi. Sehingga mohon maaf Pak, ada sebagian tokoh sufi yang kotorannya itu jadikan rebutan oleh murid-muridnya. Karena mereka punya keyakinan apa? Nah, ini berkah.
sehingga diusap-usapkan di mukanya, bahkan disimpan jadi jimat. Ini kotorane tokoh agamanya yang sakti, mandraguna, bisa dipakai untuk pengasihan. Gimana? Punya daya listrik. Yang betul punya daya magnet. Magnet menjauh ya. Mambu. Saya Pak kalau bawa ini semua penjahat itu pergi ya Pak. Mambu gitu. Itu contoh ketika orang tidak dibimbing akidah yang benar. Dan orang mau untuk melakukan aktivitas apapun karena ideologi. Kita bisa lihat Pak, kejadian waktu di Mandalika dulu ya. Waktu menggunakan pawang hujan ya. Orang-orang Eropa ini kan sama-sama berbicara bukan dengan kacamata Islam ya. Orang Eropa melihat kejadian itu apa Pak? Lelucon. Aneh kalian itu, masa hujan ditolak dengan cara kayak gini? Sampai mereka buat anekdot ya, lelucon. Indonesia ini negara yang anomali, penuh dengan keanehan. Masa nolak hujan pakai pawang hujan? Itu orang kafir yang menilai, karena mereka tidak punya ideologi tentang itu. Tapi bagi mereka yang punya keyakinan tentang pawang hujan, oh Masya Allah Pak, dibelani itu Pak. Itu dibelani, yakin betul dia. Makanya orang akan melakukan kegiatan apapun di luar logikanya, nggak masuk akal karena dorongan ideologi. Kotoran kebo Pak, rebutan Pak itu. Malam tanggal 1 Suro, kalau kebo Kiai Slamet, tahu Kiai Slamet Pak? Kiai Slamet itu kebo Pak ya, bukan orang. Kebo bule Kiai Slamet diarak ya di kota, ketika nelek, telek tiga rebutan, diusap-usap nih, Masya Allah. Pak kita dikasih aja nggak mau, karena kita tidak punya keyakinan itu. Bagi mereka yang punya keyakinan itu, Masya Allah Pak, dibelani mati-matian. Karena orang akan melakukan gerakan apapun sesuai dengan ideologinya. Baik, Anda karena punya keyakinan Raudhah itu berharga. Bapak datang umroh ke sana, mau masuk Raudhah pakai apa? Pakai apa? Izin, pakai tasrih. Dan untuk bisa mendapatkannya, antri dulu di luar, panas sejam. Bagi orang yang tidak beragama, mungkin mereka akan berpikir, kamu ngapain berdiri di sini 1 jam? Saya mau mendapatkan Raudhah. Mereka yang nggak punya keyakinan tentang Raudhah gimana? Rugi kamu berdiri di sini 1 jam, panas. Tapi karena kita punya keyakinan, kita mau nunggu itu. Walaupun Bapak Ibu punya fasilitas yang mewah di negara masing-masing, di daerah masing-masing, tapi mau berpanas-panasan di situ dalam rangka memperebutkan pahala. Subhanallah, itulah keyakinan. Makanya luruskan bagian ini agar jangan sampai kita melakukan gerakan yang nilainya zong, gara-gara nggak ada dalilnya. Sehingga orang mengejar ini. Kau ngejar apa? Saya mengejar ini Rebo Wekasan Pak. Katanya Rebo Wekasan tuh kayak gini. Zong, kamu nggak dapat apa-apa. Dalil Rebo Wekasan itu hadis palsu. Anda ngerti nggak kalau ini hadis palsu? Terus gimana? Janji semua yang ada dalam hadis Rebo Wekasan itu nggak ada sama sekali. Diperjuangkan untuk apa? Wong zong nggak ada nilainya. Ada lagi misalnya orang ngejar amalan tertentu. Pak katanya, kalau orang membaca sholawat seperti ini sebanyak 4444, ongko papat jejer papat ya. 4444 kali. Maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan 4000 bidadari. Misalnya ya. Lalu dia akan mendapatkan ini, dapat ini, semua hajatnya akan terpenuhi. Lalu nanti dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan aneka janji-janji yang lain. Tapi nggak ada dalil. Artinya dia tidak punya bukti dari wahyu yang menyebutkan ini bukti wahyumu mana? Nggak ada. Terus kamu perjuangkan sehingga dia moco seperti itu Pak. Ngitung 4.444. Angel ngitungnya timbangane mocone Pak. Yakin saya itu. Coba ngitung seperti itu Pak. Kan susah sekali itu.
tapi dia perjuangkan, dia amalkan itu sampai tengah malam dia lakukan itu demi apa yang dia kejar. Demi apa yang dia kejar. Namun ketika itu tidak ada bukti dari wahyu alias nggak ada dalil, bisa jadi hasilnya kosong, hasilnya zong. Makanya Allah sebut orang kafir itu seperti mengejar fata morgana. Begitu di akhirat dia berharap sesuatu, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Akan kami hadapi amalan yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan debu yang bertebangan, sehingga mau diambil nggak bisa, nggak ada nilainya sama sekali. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Artinya Ustaz, ya kalau kita banyak kan Ustaz mengatakan bahwa kamu itu harus yakin, dan yakinnya itu sebetulnya boleh nggak Ustaz? Atau kita hanya mengatakan Ustaz itu jadilah kamu kebenaran gitu loh. Yeah. Seperti itu Ustaz. Seperti itu Ustaz. Kamu itu harus yakin seyakin-yakinnya, pokoknya modal yakin gitu. Iya, iya. Ya, yang diyakini kalau nggak ada dasarnya ngapain diyakini? Misalnya ya, kalau boleh nggak saya meyakini Pak siapa namanya? Pak Listiono. Nyuwun sewu nggih. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Pak Listiono besok pasti poligami. Misalnya ya. Tapi saya tidak pernah dapat pengantar informasi tentang itu. Saya tanyakan ke istrinya juga, istrinya nggak pernah ngomong tentang itu. Misalnya bapak juga nggak pernah bocorin ke saya tentang itu. Tapi saya cuma yakin, pokoknya saya modal yakin besok pasti bapak akan poligami. Kira-kira orang lain bisa percaya nggak? Ya, nggak bisa. Lain halnya kalau misalnya bapak bisiki saya, ya misalnya, Mas, saya besok rencana mau akad lagi Mas. Cuman jangan ngomong ke siapapun ya. Ini masih rahasia. Sudah? Dan bapak betul-betul mau mewujudkan itu. Jadinya saya punya keyakinan. Lalu saya sampaikan ke teman saya, si A. A, percaya nggak? Besok Pak Listiono mau poligami. Tapi A nggak yakin karena beliau tahu, wah Pak, nggak mungkin, beliau itu nggak berani kayak gitu ya. Sehingga teman saya ini ragu dengan informasi yang saya dapatkan. Walaupun saya yakinkan, dia bisa yakin? Nggak bisa. Karena modal yakin itu nggak cukup. Contoh seperti kemarin ya, berita tentang batu ponari itu kan. Itu kan modalnya, kalau yang yakin sembuh, yang nggak yakin tambah loro. Akhirnya cuman bermodal air, kemudian dicelupkan dengan batu itu, lalu diaduk-aduk, jadilah ponari sweat ya. Ini kalau cuman modal yakin, bisa nggak kira-kira berpengaruh? Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Karena kita butuh bukti. Kenapa saya harus yakin? Oh, kamu yakin karena hadisnya ngomong kayak gini. Zam-zam ya. Zam-zam dengan air biasa Pak, jenengan jejerno Pak. Warnanya sama atau beda? Ya. Dengan keterbatasan pandangan manusia, dia nggak pakai alat ya, nggak pakai alat. Sama. Tapi ketika Anda minum, Anda diberitahu, Pak, ini zam-zam. Ketika orang minum dan dia seorang muslim yang tahu dalilnya, saat dia minum ngapain dia? Doa dulu. Dia menaruh banyak harapan dulu, baru dia minum. Kenapa kau menaruh harapan ketika mau minum ini? Karena dia punya keyakinan bahwasanya air ini air khusus yang dinyatakan oleh Nabi SAW, zam-zam lima syuribalah. Zam-zam punya khasiat seperti orang yang meminumnya, seperti keinginan orang yang meminumnya. Sehingga kalau dia minum dengan pingin sembuh, bisa jadi obat. Minum dengan tujuan biar sehat, bisa jadi obat penguat, dan seterusnya. Sudah? Beda dengan air biasa. Pak, ini air Pak, tadi sudah tak doakan Pak. Tapi Bapak tidak yakin dengan doa saya. Aduh, nggak murah bakalan mandi. Bapak minum dengan penuh keyakinan, bisa? Nggak bisa. Yakin itu ada faktornya. Jadi punya landasan dulu baru muncul ya yakin. Maka pokoknya sebatas yakin. Jika orang tidak punya landasan, dia nggak bakalan bisa yakin.
Makanya kita perlu belajar berkaitan dengan masalah keyakinan agar gerakan amal yang kita lakukan hasilnya tidak kosong. Baik, di sini ada pertanyaan. Saya sudah ikhtiar nabung umroh dan tabungan baru terkumpul 10%. Kemudian ortu saya membukakan tabungan haji. Mana yang harus saya prioritaskan? Apakah saya tetap meneruskan tabungan umroh atau beralih ke menabung haji? Tabungan haji 25 juta untuk bisa mendapatkan porsi haji, mungkin antrinya masih sangat panjang. Kalau Anda nabung mulai hari ini atau tahun ini, kira-kira Gresik nunggu berapa lama? 30 tahun? Masya Allah. Pindah Jawa Tengah mas. Jawa Tengah masih 25. Kalau Jawa Timur sudah 30 ya. 30 tahun. Sehingga ketika Anda antrian selama 30 tahun, berarti Anda masih punya rentang waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu dalam hal ini kami sarankan mungkin dana yang tersedia Anda bisa gunakan untuk umroh, karena pendapat yang benar umroh itu hukumnya wajib bagi mereka yang wajib haji. Sehingga ada orang yang punya kemampuan finansial untuk umroh, maka dia wajib umroh. Sebagaimana orang yang punya kemampuan finansial untuk haji, dia wajib haji plus kemampuan fisik. Sehingga kalau Bapak bisa umroh dengan tabungan yang Bapak miliki, maka silakan Bapak lanjutkan tabungan umrohnya. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Atau cukup? Pun cukup? Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga yang sedikit ini bisa ngasih motivasi bagi diri saya pribadi dan bagi jamaah sekalian untuk bisa merencanakan umur yang kedua dengan merencanakan amal yang kira-kira nilainya bisa lebih panjang usianya dibandingkan usia yang kita punya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.